Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, terutama sekali nikmat sehat, iman, dan banyak sekali yang lain. Gitu. Jadi teman-teman mahasiswa yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang hakikat PAUD, yakni memahami esensi pendidikan anak usia dini. Untuk mata kuliah program penyelenggaraan PAUD, mari kita mulai perjalanan memahami esensi PAUD. Saya ingin memulai dengan sebuah pertanyaan. Seberapa penting sebenarnya PAUD itu? Apakah PAUD hanya sekedar tempat bermain atau pendidikan anak saja? Mari kita lihat fakta-faktanya. Slide ini menunjukkan 3 fakta penting yang mungkin mengejutkan kita semua. Yang pertama, penelitian neuroscience membuktikan bahwa 80% perkembangan otak manusia itu terjadi pada usia 0-3 tahun dan 90% pada usia 0-5 tahun. Ini berarti masa emas yang tidak akan pernah terulang kembali. Yang kedua, penelitian James Heckman, peraih Nobel Ekonomi, membuktikan bahwa setiap $1 yang diinvestasikan di PAUD berkualitas menghasilkan return 13% per tahun, lebih tinggi dari investasi saham atau properti. Yang ketiga, PAUD bukan sekedar layanan pendidikan, tetapi pondasi membangun bangsa. Kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan sangat ditentukan oleh apa yang kita lakukan pada anak usia dini saat ini. Jadi, PAUD bukan biaya, sekedar biaya, tetapi investasi jangka panjang yang sangat menguntungkan. Setelah kita memahami betapa pentingnya PAUD, pertanyaan selanjutnya adalah, apa sebenarnya definisi PAUD itu? Slide ini menyajikan definisi PAUD dari 3 sumber penting, yaitu yang pertama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mendefinisikan PAUD sebagai pembinaan anak 0-6 tahun melalui rangsangan pendidikan untuk kesiapan belajar. Yang kedua, yaitu Peraturan Menteri Tahun 2024 menegaskan bahwa PAUD sebagai jenjang pendidikan sebelum SD. Ini penting karena berarti PAUD setara dengan jenjang lain dan memiliki standar nasional. Yang ketiga, Ki Hajar Dewantara pada pendidikan nasional kita memandang PAUD sebagai pendidikan yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, serta harus mendekatkan anak, harus memerdekakan anak. 3 kata kunci yang perlu kita ingat: pembinaan bukan mengajar, tapi memfasilitasi. Yang kedua, yaitu rangsangan, stimulasi tepat sesuai dengan tahap perkembangan. Yang ketiga, yaitu kesiapan, bukan calesto, tapi kesiapan holistik. Mari kita pahami lebih dalam makna dari ketiga kata kunci ini. Jika definisi menjawab pertanyaan apa, maka tujuan menjawab pertanyaan untuk apa. Slide ini menunjukkan 6 aspek perkembangan yang menjadi tujuan PAUD menurut standar nasional. Ke-6 aspek tersebut adalah nilai agama moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan seni. Yang perlu digarisbawahi, ke-6 aspek ini bersifat holistik integratif. Artinya,
tidak bisa dipisah-pisahkan seperti mata pelajaran di SD. Dalam satu kegiatan, beberapa aspek bisa berkembang dengan cara bersamaan. Mari kita lihat contoh konkret bagaimana satu kegiatan sederhana seperti bermain balok bisa mengembangkan berbagai aspek sekaligus. Tapi sebelumnya, pahami dulu bahwa pendidikan anak usia dini tidak boleh parsial, hanya fokus pada calistung misalnya, tapi harus menyeluruh. Keenam aspek ini adalah target yang harus kita stimulasi setiap hari. Setelah memahami apa itu PAUD dan tujuannya, sekarang kita lihat di mana saja PAUD itu diselenggarakan. Slide ini menunjukkan 3 jalur penyelenggaraan PAUD di Indonesia, yaitu yang pertama jalur formal yang berupa TK, RA untuk anak usia 4 sampai 6 tahun. Lembaga ini terstruktur mengacu pada standar nasional dan memiliki guru berkualitas S1 PAUD. Yang kedua yaitu jalur non-formal berupa kelompok bermain, tempat penitipan anak, dan satuan PAUD sejenis untuk usia 0 sampai 6 tahun. Lembaga ini lebih fleksibel, dekat dengan komunitas, dan biayanya relatif lebih terjangkau. Yang ketiga yaitu jalur informal berupa pendidikan keluarga. Inilah yang terpenting. Keluarga adalah PAUD pertama dan utama bagi anak. PAUD formal dan non-formal hanya membantu, bukan menggantikan peran kedua orang tua. Tapi perhatikan angka yang saya tandai merah ini, 28% anak usia dini, sekitar 8,4 juta anak belum terlayani di PAUD. Ini adalah pekerjaan rumah besar bagi kita semua sebagai calon guru PAUD. Kita harus berpikir bagaimana menjangkau anak-anak yang belum terlayani. Untuk bisa merancang pembelajaran yang tepat, kita harus memahami siapa yang kita ajar. Berikut akan dibahas karakteristik anak usia dini beserta implikasinya dalam pembelajaran. Karakteristik yang pertama yaitu unik. Setiap anak berbeda dalam gaya belajar, kecepatan perkembangan, minat dan bakatnya. Implikasinya, guru harus menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Target pencapaian harus fleksibel. Gunakan portofolio individual dan jangan pernah membandingkan anak satu dengan lainnya. Jangan ada label pintar, apalagi label bodoh. Karakteristik kedua, konkret. Anak usia dini berpikir melalui benda nyata, belum mampu memahami konsep abstrak. Mereka butuh menyentuh, meraba, merasakan, dan mengalami langsung. Implikasinya, gunakan API dan benda asli, bukan hanya gambar saja atau ceramah. Learning by doing harus menjadi prinsip utama. Hindari lembar kerja abstrak yang hanya membuat anak bingung. Karakteristik yang ketiga yaitu egosentris. Anak usia 3 sampai 6 tahun belum mampu memahami perspektif orang lain. Mereka melihat dunia dari sudut pandang dirinya sendiri. Itulah sebabnya mereka sulit berbagi, sulit bergiliran,
dan sering berebut mainan. Penting dipahami, ini bukan karena anak egois atau nakal, ini adalah tahap perkembangan yang normal. Implikasinya, ya guru harus sabar, jangan memaksa berbagi, dan jangan memarahi anak dengan label egois. Beri pemodelan empati dan gunakan circle time untuk melatih sosialisasi secara bertahap. Karakteristik yang keempat yaitu aktif. Anak usia dini memiliki energi yang luar biasa. Mereka belajar melalui gerakan. Implikasinya, desain ruang gerak yang luas, sediakan waktu untuk outdoor learning, dan jangan memaksa anak duduk diam berjam-jam. Karakteristik kelima, ingin tahu. Implikasinya, jawab setiap pertanyaan dengan sabar, fasilitasi eksplorasi anak, dan ciptakan lingkungan yang kaya stimulasi. Kesimpulan dari semua karakteristik ini, setiap karakteristik adalah cara alami anak belajar, bukan kesalahan yang harus diperbaiki. Tugas kita sebagai guru adalah menyesuaikan strategi pembelajaran dengan karakteristik anak, bukan memaksa anak untuk mengikuti keinginan kita. Pahami ini dengan sebaik-baiknya, karena akan menjadi dasar semua praktik pembelajaran kita ke depan. Setelah memahami karakteristik anak, kita masuk pada prinsip pembelajaran yang paling penting dalam PAUD, yaitu DAP atau praktik yang sesuai dengan perkembangan anak. Ada 3 dimensi DAP yang harus kita pahami. Pertama, sesuai usia. Jangan memaksa calistung di usia 4 tahun. Fokus pada motorik dan sensori untuk TKA. Literasi awal untuk TKB, sesuaikan eksplorasi dengan tahap perkembangan anak.